Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairi wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nabiyyi nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatika. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Alimu, ya Alimu, ya Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Mahasiswa tercinta dan juga para anggota masyarakat yang masih setia ingin menambah wawasan di bidang hukum, terutama hukum pidana khusus ya. Kali ini saya akan mengetengahkan video tentang undang-undang tentang ITE ya. ITE itu adalah informasi dan transaksi elektronik ya. Sebelumnya saya minta bantuan ya dan kerjasamanya untuk like, subscribe, share, and comment ya. Dan jangan lupa menekan tombol lonceng yang ada di bawah itu agar Anda mendapatkan notifikasi apabila saya mengunggah video-video selanjutnya. Baiklah, kita mulai saja. Informasi dan transaksi elektronik atau disingkat ITE ya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ya. Selanjutnya disingkat ITE ya. Namun undang-undang itu telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu tetap berlaku ya, walaupun dirubah dia tetap berlaku ya. Teknologi informasi atau information technology itu adalah istilah umum dalam teknologi apapun ya, yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Manusia zaman sekarang ini sudah semakin tergantung kepada teknologi informasi ya. Contohnya hampir semua manusia ya sangat tergantung kepada yang namanya ponsel ya. Siapa yang belum memiliki ponsel? Ya, hampir semuanya sudah punya ponsel, bahkan lebih dari satu ya. Anak-anak sekolah masih SMP, bahkan mungkin SD sudah ada yang memiliki ponsel ya. Jadi kita sudah sangat tergantung dengan yang namanya ponsel. Bangun tidur langsung nyari ponsel, mau tidur masih lihat-lihat ponsel. Jadi sudah masuk ke dalam kehidupan manusia dan menjadi sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, apalagi dalam hubungannya dengan manusia yang lainnya ya. Dalam transaksi elektronik sudah menggunakan ponsel, cukup klik-klik saja sudah bisa memindahkan uang kepada pihak lain ya. Gitu. Dengan meningkatnya penggunaan ponsel di kehidupan manusia itu membuat meningkat pula risiko
disalahgunakannya teknologi informasi itu. Maka dari itulah teknologi informasi itu harus diatur oleh hukum, ya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Jadi diingat-ingat ya. Yang diatur ada dua, informasi elektronik dan transaksi elektronik. Apa itu informasi elektronik dan apa pula transaksi elektronik? Ya. Informasi elektronik itu adalah suatu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange atau EDI, surat elektronik atau electronic mail atau email, telegram, telex, telekopi atau jenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Ini yang mampu memahaminya. Namanya informasi itu adalah sesuatu yang dapat dipahami. Kalau tidak dapat dipahami, tidak memiliki arti, ya, misalnya suatu kata yang tidak beraturan, yang tidak mengandung suatu arti, itu bukan suatu informasi, ya. Itu informasi elektronik, ya. Kemudian transaksi elektronik. Apa itu? Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan yang menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Jadi nggak hanya komputer, elektronik lainnya, berarti HP juga termasuk. Ya, itu bisa membeli sesuatu dengan HP, pesan dan kemudian bayar, ya. Itu juga merupakan transaksi elektronik. Kita juga mendengar istilah cyber law, ya. Ada cyber law, itu apa ya cyber law itu? Jadi undang-undang ITE itu merupakan cyber law yang pertama di Indonesia. Cyber law itu apa sih? Cyber law itu adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perseorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Ya, cyber itu maya. Bukan dunia nyata, dunia maya. Nah, berarti cybercrime itu apa? Ada cybercrime, ada cyber law. Law kan hukum, crime kejahatan. Nah, tinggal difahami saja. Cybercrime berarti tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan perantara alat elektronik atau internet. Ya, dengan menggunakan perantara alat elektronik atau internet, itu namanya cybercrime. Kalau cyber law itu hukumnya atau biasa disebut digital law, ya, adalah aturan atau hukum yang dibuat untuk menangani atau mengatasi cybercrime. Cybercrime itu kejahatannya, hukumnya namanya cyber law untuk menangani atau mengatasi cybercrime tadi, ya. Kemudian kita lihat kategorinya apa. Cyber law itu apa saja? Yang pertama itu aspek hak cipta. Yang kedua aspek merek dagang. Yang ketiga aspek fitnah dan pencemaran nama baik.
Yang keempat adalah aspek privasi. Yang kelima adalah aspek yuridis dalam ruang cyber, ya. Kemudian apa sih manfaatnya dibuatnya undang-undang ITE itu apa? Tentunya ada manfaatnya, ya. Ada dua manfaatnya. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. Yang kedua, melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ya tentunya ya menjamin dan melindungi, ya, jangan sampai orang itu menjadi korban, ya. Nah, perbuatan-perbuatan yang termasuk cyber crime itu banyak sekali, ya, dan hampir semuanya menggunakan istilah-istilah keren, ya, istilah-istilah asing. Contohnya nih, keylogger, carding, cyber squatting, typo squatting dan phishing, web device, ya, virus, worm, trojan, spyware, adware, dan spam, malware, pembajakan perangkat lunak, pencemaran nama baik, hoax, fake news, dan hate speech, dan penipuan via SMS. Tadi ada keylogger, ya. Kita jelaskan satu persatu, ya. Keylogger itu apa, carding itu apa, biar sedikit wawasan buat kita semua, ya. Keylogger itu adalah aplikasi dia yang mampu merekam dan mengumpulkan data yang diketikkan di keyboard ponsel pintar dan membuat laporan secara detail yang bisa diakses secara online. Dapat digunakan memantau aktivitas korban dan memberikan akses pada peretas ke data pribadi mereka, ya. Terus kemudian carding. Apa itu carding? Card, ya, kartu, ya. Berarti kartunya, ya, carding itu. Carding adalah bentuk penipuan dengan cara membobol kartu kredit milik orang lain. Carding. Pelakunya disebut carder. Itu menggunakan nomor kartu kredit korban untuk berbagai tujuan finansial. Ada yang membeli semacam gift card prabayar untuk dijual kembali, atau menggunakannya untuk transaksi secara online. Contohnya carding, ya. Berbelanja di online shopping dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain. Kartu kredit ini bersifat ilegal, ya, karena dimiliki orang lain. Dia yang menggunakan, ya. Kemudian tadi disebutkan cyber squatting. Itu adalah penyerobotan domain name, yaitu tindakan mendaftarkan domain yang terasosiasi dengan nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha mencari keuntungan dengan menjualnya kepada perusahaan tersebut. Ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran haki juga ini. Biasanya meminta harga yang jauh lebih besar terhadap domain yang dimilikinya untuk dijual kepada perusahaan yang memiliki merek dari domain tersebut, ya. Kemudian ada typo squatting, ya, ada phishing, ya. Mari kita simak sedikit, ya. Typo squatting itu adalah tindakan membeli dan mengoperasikan nama-nama domain yang merupakan hasil variasi suatu nama domain yang telah terkenal, dengan harapan situs tersebut dikunjungi oleh pengguna internet karena adanya kesalahan eja atau ketik dari situs asli yang memang ingin dikunjungi oleh pengguna, ya.
Jadi mengandalkan kesalahan ketik atau kesalahan eja, sehingga penggunanya akan terperdaya di situ. Kemudian phishing, ini banyak kita lihat ini, kasus phishing ini bahkan sudah banyak terjadi, ya. Yaitu tindakan mengirimkan email kepada pengguna internet dengan menyatakan bahwa email tersebut berasal dari sebuah perusahaan besar atau terkenal atau lembaga keuangan, di mana kemungkinan besar si pengguna memiliki akun. Email itu akan meminta pengguna memasuki website untuk memperbaharui informasi-informasi pribadi seperti password, nomor kartu kredit, nomor rekening bank, dan lain-lain, yang seolah-olah data lama pengguna telah dimiliki sebelumnya oleh si pengirim email. Website itu sebenarnya adalah website palsu, ya, dan hanya digunakan untuk mencuri informasi pribadi. Dalam hal ini dapat diterapkan Undang-Undang Hak Cipta, ya. Karena apa? Karena menjiplak secara keseluruhan tampilan dalam suatu situs. Contohnya dalam website palsu tersebut juga bisa saja menampilkan logo misalnya Bank BCA yang telah didaftarkan sebagai merek oleh BCA, ya. Web device. Web device itu apa? Nah, ini. Web device itu adalah kejahatan online yang menyerang website untuk mengubah tampilan website dan meninggalkan jejak berupa pesan khusus. Selain mengganti tampilan, biasanya konten di dalamnya juga diserang oleh hacker, ya. Contohnya penghapusan dan modifikasi konten. Waduh, hebat ya. Ini kerjaan hacker nih. Kemudian tadi disebutkan ada malware. Apa itu malware, ya? Malware itu adalah nama kumpulan beberapa perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan untuk merusak perangkat, mencuri data, dan menyebabkan chaos, ya. Chaos. Tulisannya chaos, bacanya chaos, atau apa itu, ya? Kacau, ya, bahasa Indonesianya kacau. Contohnya apa? Virus, trojan, dan spyware. Spyware, ya. Apa itu spyware? Spy itu apa? Mengintai atau memata-matai, ya. Spyware itu adalah ancaman yang sangat berbahaya karena bisa melakukan pencurian data, ya. Mengintai untuk mencuri data. Nah, ada yang disebut dengan transaksi digital, ya, dengan menggunakan alat transaksi elektronik tadi, ya, dengan menggunakan HP misalnya, itu bisa mengadakan transaksi digital, ya. Apa itu transaksi digital itu? Yaitu perubahan cara pembayaran dari tunai menjadi non tunai, dari pembayaran langsung menjadi transfer, dari dompet biasa menjadi dompet digital. Itu namanya transaksi digital. Contohnya apa? Transaksi melalui barcode, nomor telepon, maupun dengan bantuan bank, ya. Kemudian ada transaksi online, ya. Transaksi online. Contohnya apa? Siapa yang pernah atau bahkan sering melakukan transaksi online? Berikan contohnya. Ya. Contohnya pembelian pulsa, tagihan listrik, top up layanan transportasi online, ya. Tiket kereta api dan pesawat, ya. Iuran BPJS, tagihan telepon, tagihan PDAM, dan lain-lain. Sudah canggih sekarang, ya. Nah, ada yang juga menyebut-nyebut e-commerce.
e-commerce ya. Itu contohnya apa aja? Ya, jual beli online di marketplace itu contohnya. Internet banking dan SMS banking, TV kabel dan internet provider ya. Nah, sekarang kita tiba pada pembahasan utama, yaitu tentang perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE ya. Ada pasal 27 ya. Dengarkan baik-baik. Pasal 27 ayat 1 ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ya, kesusilaan. Ayat 2 ya, sama isinya tapi ingat beda di bagian belakang nih. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ya. Perjudian. Itu ayat 2. Ayat 1 kesusilaan, ayat 2 perjudian. Ayat 3. Ini yang banyak terjadi, yang banyak diterapkan dalam dunia penegakan hukum ya. Ini pasal ini nih, pasal 27 ayat 3. Sama juga tapi belakangnya beda ya. Perhatikan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi kata kuncinya ini muatannya penghinaan dan atau pencemaran nama baik ya. Ini makanya banyak terjadi di katakanlah di dunia selebritis atau pejabat ya, banyak yang mengalami atau menjadi korban ya. Dan pasal ini diterapkan. Kemudian ayat 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Di sini pemerasan atau pengancaman kalau ayat 4 ya. Ingat itu. Itu pasal 27. Nah, pasal 28 Undang-Undang ITE ada ayat 1-nya berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi di sini khusus untuk transaksi elektronik ya. Merugikan konsumen. Transaksi melalui elektronik, jual beli online misalnya, kemudian ternyata mengakibatkan kerugian konsumen, mungkin ditipu dan sebagainya, maka bisa diterapkan pasal ini ya. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, ayat 2 28 ayat 2 ini juga pasal yang sering diterapkan ya dalam dunia nyata ya. Pasal 28 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, disingkat SARA. SARA itu suku, agama, ras, dan antar golongan, disingkat SARA, ya. Jadi tadi unsur-unsurnya ya, dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, gitu ya. Mari kita lihat contohnya penerapan pasal 27 maupun 28 ya, masing-masing satu saja. Sebenarnya banyak, tapi kita ambil yang terkenal saja, yang sudah selesai ya. Jadi nggak masalah kita tampilkan di sini karena ini sudah selesai dan semua sudah tahu ya. Musisi Indonesia Ahmad Dhani terjerat pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE ya. Dengan dugaan pencemaran nama baik, di mana terdakwa membuat konten video yang berisi kata idiot yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap. Pengertian dari pencemaran nama baik merujuk pada pasal-pasal mengenai penghinaan yang diatur dalam KUHP. Kelompok yang menamakan diri Koalisi Bela NKRI melaporkan Dhani ke Polda Jatim pada 30 Agustus 2018 karena Dhani dianggap melakukan pencemaran nama baik. Karena kasus inilah Dhani dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang merujuk pada pasal 311 KUHP. Jadi penghinaan itu merujuk pengertiannya kepada KUHP ya, pasal 310, 311 ya. Kalau penghinaan ringan 315 KUHP ya. Sedangkan contoh pasal 28 ya, itu ada kita pernah dengar tentunya Buniani ya. Buniani sehubungan dengan penyebaran video Basuki Cahayapurnama atau disingkat BTP ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI pada tahun 2016, di mana Buniani diduga mengedit video BTP ketika sedang berpidato, di mana pidato tersebut menggunakan salah satu ayat surat Al-Maidah. Video tersebut diduga diedit sehingga memiliki makna yang berbeda. Perbuatan Buniani ini kemudian dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan divonis penjara 1,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Bandung. Kiranya cuma sampai di sini dulu yang dapat Bapak sampaikan ya kepada murid-muridku tercinta dan anggota masyarakat ya. Karena sudah mendekati UAS ya, ujian akhir semester atau final test. Bapak sangat mengharapkan video-video Bapak yang telah lalu diputar kembali sampai dengan yang sekarang, dan nanti satu lagi ada video lagi sekali lagi sebagai pertemuan akhir sebelum UAS, ujian akhir semester. Kalian dengarkan baik-baik, kalian catat, kalau perlu diulang ya, untuk kemudian menjadi bahan ujian UAS. Itu diambilkan dari video-video yang sudah Bapak unggah ini ya. Video-video yang Bapak unggah ini adalah video-video yang telah disampaikan materinya di dalam kelas secara offline, secara langsung ya. Kemudian disusul dengan pembuatan video secara online. Ini adalah untuk memudahkan kalian para mahasiswa dalam mengingat kembali materi-materi yang telah Bapak sampaikan di dalam kelas ya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.